Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Baharudin, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 SMP Negeri 1 Palaka. Anak sekalian yang saya banggakan, bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap bersemangat. Kali ini, kalian akan mempelajari materi bab 4 halaman 87 pada buku paket tentang memberi tanggapan dengan santun dengan kompetensi dasar mengidentifikasi informasi teks tanggapan. Anak sekalian, mungkin kalian sudah tahu apa itu teks tanggapan, atau mungkin sudah pernah membaca teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi teks sastra, teks karya seni, atau pertunjukan. Di dalam teks tanggapan, terdapat penilaian berupa kritikan dan pujian. Kritikan adalah tanggapan atau pertimbangan baik atau buruknya terhadap sesuatu yang dikritik. Dalam hal ini karya seni. Pujian adalah bentuk kekaguman atau penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, indah, bagus, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik hendaknya bersifat membangun, yaitu kritik yang dapat membantu untuk berkarya lebih baik atau menjadi lebih baik lagi setelah mengetahui kekurangan dan kelebihan hasil karyanya. Adapun pujian merupakan pernyataan atau perkataan yang tulus akan kebaikan, kelebihan, atau keunggulan suatu hasil karya. Syarat tanggapan itu harus objektif dan santun. Objektif artinya, kamu menanggapi sesuatu itu berdasarkan apa yang sesungguhnya, berdasarkan fakta atau kenyataan. Santun berarti cara menyampaikan tanggapan itu harus berdampak positif, meskipun yang kamu sampaikan tentang hal yang kurang baik, tetapi harus disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik. Anak sekalian, hindarilah menanggapi sesuatu yang menyakiti. Selanjutnya, kalian bisa perhatikan contoh teks tanggapan ada pada buku paket Bahasa Indonesia kelas 9 edisi revisi 2018 halaman 89. Perhatikan baik-baik. Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis Maestro Affandi melukiskan sebuah pemandangan alam perkebunan cengkeh. Area perkebunan berbukit yang masih alami tampak terlukis apa adanya dari alam. Untuk menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung. Tetapi inti dari lukisan yang menunjukkan adanya aktivitas kehidupan yang menyatu dengan alam. Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada kebanyakan lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama, tetapi dalam lukisan ini penempatan matahari tampak unik, seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Tampak dalam lukisan matahari tidak di balik bukit, tetapi di atas bukit dan menutupi bukit. Keunikan ini mungkin hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi, di mana kualitas imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro ternama. Kalian,
Selanjutnya coba kalian menjawab pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tersebut. Pertanyaan pertama, karya apakah yang ditanggapi? Dalam teks di atas sudah jelas bahwa yang ditanggapi adalah sebuah karya seni berupa lukisan. Pertanyaan kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? Yang menghasilkan karya tersebut sudah jelas seorang pelukis maestro, yaitu Affandi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, siapa yang menanggapi? Orang yang bisa menanggapi lukisan tentu saja adalah seorang penikmat atau pengagum karya seni lukis dan paham tentang bagaimana memberikan tanggapan yang baik. Kamu pun bisa menanggapi sebuah karya seni. Pertanyaan keempat, bagaimana bentuk tanggapannya? Bentuk tanggapan berkaitan dengan pujian atau kritikan. Namun, ada baiknya dijelaskan lagi tentang kritikan dan pujian. Kritikan adalah tanggapan atau pertimbangan baik buruknya terhadap sesuatu yang dikritik, dalam hal ini karya seni. Pujian adalah bentuk kekaguman atau penghargaan terhadap sesuatu yang dianggap baik, indah, bagus, dan sebagainya. Nah, setelah memahami pengertian tersebut, kalian sudah bisa menyimpulkan bentuk tanggapannya, yaitu pujian terhadap karya seni. Pertanyaan kelima, bagaimana cara menanggapinya? Cara menanggapi berkaitan dengan urutan penyajian tanggapan. Tanggapan tersebut dimulai dengan apa, dilanjutkan dengan apa, dan diakhiri dengan apa. Kalimat pertama dalam tanggapan tersebut berbentuk teks deskripsi atau penggambaran tentang objek. Anda sekalian, untuk lebih memperjelas pemahaman kalian tentang pujian dan kritikan, ada baiknya kalian perhatikan kalimat tanggapan berikut. Yang pertama, lukisan pemandangan alam tersebut benar-benar bagus dan menarik. Benda-benda yang dilukiskan identik dengan benda-benda aslinya di alam nyata. Meskipun lukisan tersebut dibuat berdasarkan imajinasi pelukisnya mengenai pemandangan alam, tetapi pemandangan alam yang dilukiskan tersebut seolah-olah benar-benar ada dan bukan imajinasi. Yang kedua, lukisan tersebut memang menarik, tetapi komposisinya yang ditampilkan terasa kurang menarik. Lukisan itu didominasi unsur tumbuhan, yaitu pohon pinus dan rerumputan. Tetapi unsur-unsur kehidupan yang lain seperti binatang dan manusia tidak ditampilkan. Hal inilah yang menyebabkan lukisan ini terkesan kering atau kurang lengkap. Nah, tentu kalian sudah bisa menentukan yang mana dari kedua kalimat tanggapan itu merupakan pujian dan yang mana merupakan kritikan. Tentu saja bahwa yang pertama merupakan pujian dan yang kedua merupakan kritikan. Anak sekalian, demikianlah materi saat ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.